Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 17 Mei 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang kelima. Bersama Sanomo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 27 sampai dengan ayat 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berfirman, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Hanya beberapa jam sebelum penyalibannya. Damai sejahteranya tidak tergantung pada keadaan lahiriah atau eksternal, melainkan melampaui semua hal itu. Pada waktu itu, Yesus menyiapkan para murid untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi, yaitu kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangan Roh Kudus. Yesus menyatakan bahwa damai sejahtera yang diberikannya tidak seperti yang diberikan dunia ini. Lewat pernyataan itu, Yesus ingin para murid tetap mengalami damai sejahtera sekalipun kesulitan mendera mereka. Saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera yang diberikan bersifat ilahi karena diberikan oleh Allah sendiri, berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia bersifat duniawi yang hanya bersifat sementara. Maka Yesus pun berpesan agar kita semua tidak gelisah, namun sungguh-sungguh percaya kepadanya. Pada dasarnya Tuhan menginginkan semua manusia hidup berbahagia. Maka semua manusia umumnya mencari kebahagiaan, dan ini adalah sesuatu yang normal. Namun sayangnya, seringkali definisi kita tentang kebahagiaan berbeda dengan definisi kebahagiaan menurut Tuhan. Damai yang diberikan Yesus adalah keselamatan dan kehidupan. Damai itu berasal dari hidup dekat dengan dirinya. Damai itu kokoh dan kekal, tidak dapat digoncang oleh aneka pencobaan karena dibangun dalam kasih Kristus. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih ini. Saudara-saudari yang terkasih, berpisah dan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi menjadikan kita gelisah, berduka, dan gamang. Hidup terasa kosong dan ada yang hilang dalam diri kita. Demikian juga yang dialami oleh para murid Yesus ketika sang guru yang menjadi tumpuan harapan mereka harus pergi meninggalkan mereka. Dan Yesus mengetahui apa yang bakal dialami oleh para muridnya. Untuk itulah dia mengatakan, "Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Inilah kekuatan dan jaminan yang diberikan Yesus kepada kita. Dia meminta kita untuk tidak gelisah dan gentar, karena Dia akan memberikan damai sejahtera pada kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini seringkali kejadian-kejadian di sekitar kita bisa merampas ketenangan dan kedamaian dalam diri kita.
Ingatlah akan kata-kata peneguhan dari Yesus ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka jangan biarkan keadaan sekeliling kita mengatur bahagia kita, jangan biarkan keadaan sekitar kita mencuri damai kita. Damainya sudah menjadi milik kita dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah selalu imanku agar aku benar-benar dapat memiliki damai yang sejati. Aku percaya damai itu berasal darimu, yang akan dapat membimbing dan menuntun aku pada keselamatan kekal. Dan aku percaya pula bahwa damai-Mu adalah damai yang kekal yang akan aku alami selama hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.